Sebelum saya mulai, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang hadir di sore hari ini. Disupport oleh Kepala Sekolah, ya, dimohon kiranya diberi waktu sebentar, ini tidak akan waktu ikan universal. Jadi sebelum saya teruskan, tadi saya sudah bagikan nilai-nilai pendidikan universal. Di situ ada 6. Sebenarnya kalau untuk CGP sendiri, Bu Putra sudah tahu ini, untuk CGP juga sudah tahu. Jadi saya mewakili, artinya sama-sama belajar. Ini saya teruskan. Konsep disiplin di sini tentunya adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Jadi kalau selama ini disiplin kita analogikan dengan hukuman, tetapi untuk budaya positif bukan hanya dengan hukuman Bapak Ibu, tetapi lebih kepada nanti konsekuensi. Kemudian untuk mengatasi masalah itu, apakah konsekuensi dianggap lebih baik, ternyata ada nanti restitusi. Jadi restitusilah dianggap paling baik untuk menyelesaikan masalah siswa. Jadi kenapa kami memilih wali kelas? Karena memang Bapak Ibu wali kelas lah yang lebih banyak menghadapi masalah siswa di dalam kelasnya masing-masing. Memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini Bapak Ibu itu adalah mulai dari diri sendiri, bukan karena penghargaan yang diberikan oleh orang lain, bukan karena hukuman. Jadi nanti ada di sini motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu artinya banyak anak-anak kita ini melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, atau memang karena ada penghargaan, ada sesuatu yang kita beri atau janjikan, maka itu adalah motivasi ekstrinsik. Dan itu apakah itu dianggap baik untuk pembelajaran, kita simak untuk berikutnya. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal di sini. Tadi yang pertama itu untuk secara nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Jadi ada 5 yang lainnya untuk bisa kita adopsi, untuk bisa nanti kita terapkan di kelas kita masing-masing. Mengapa harus ada disiplin positif? Tujuan disiplin positif ini adalah untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu tujuan utamanya Bapak Ibu. Jadi kalau dianggap artinya sekolah itu aman, nyaman, dan menyenangkan, diharapkan bahwa pembelajaran itu bisa diterima oleh anak-anak dengan baik. Bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Jadi di sini ada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Itu yang saya sampaikan di awal. Jadi menurut Yanni Gosen itu dalam bukunya ada 3 teori motivasi itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau biasanya dulu saya pernah melakukan ini kepada anak, siapa yang mendapat nilai terbaik, biasanya saya kasih sesuatu. Saya berikan sesuatu, itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau misalkan anak itu tidak bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, bisa kan ada hukuman, saya cubit, saya suruh ke depan. Nah, itu adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Tapi manakah yang lebih ideal sebenarnya? Yang ideal adalah yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah tadi motivasi intrinsik.
Dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah kita? Kita lain jawab masing-masing dalam hati. Jadi ada tabel di sini, artinya membedakan ketiganya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu dikatakan bahwa itu adalah identitas gagal. Jadi kalau kita sering melakukan hukuman di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah, itu dikatakan adalah identitas gagal. Sedangkan identitas sukses itu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi banyak ya Bapak Ibu, artinya misalnya kalau saya dalam kelas anak-anak tidak mengerjakan PR, saya tidak hukum lagi, tapi saya suruh kamu harus kerjakan sekarang, saya kasih waktu, itu harus kamu kerjakan. Tapi memang terkesan seperti mirip-mirip hukuman, tapi konsekuensi ini lebih pada apa yang dilakukan ya, itulah bukan hukuman ya, tapi lebih mana ini, berarti efek ya. Ya, tapi dia tidak efeknya tidak negatif, artinya memberi tanggung jawab, menyadarkan anak bahwa ini adalah tanggung jawab kamu. Lebih ke situ, konsekuensi ini memberi tanggung jawab bahwa anak-anak harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Oke, ada beberapa contoh di sini Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi, boleh kita baca sebentar Bapak Ibu. Ada di sana ada 5. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang menjadi hukuman di sana? Disebutkan aja nomornya. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang menjadi hukuman di sana? Mana yang menjadi konsekuensi? Nomor 5 hukuman. Nomor 2 hukuman saja dulu. Mana hukuman nomor 5? Nomor 2. Baru nomor 2 dan 5. Ada lagi? Nomor 4. Itu adalah hukuman. Sedangkan nomor 1 dan 3 adalah konsekuensi. Baik, kita cek bersama ya Bapak Ibu. Ya, benar. 2, 4, 5 adalah hukuman. Jadi mengganti penghapus teman yang dihilangkan, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat, itu adalah konsekuensi. Tapi konsekuensi jauh masih lebih baik daripada hukuman. Jadi kalau hukuman berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman, dia dijawab dalam hati sapi. Budaya positif itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Jadi ada di sini namanya dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan ini sifatnya untuk jangka panjang kurang baik, tapi dia untuk jangka pendek mungkin iya. Artinya anak-anak itu semangat kan, misalnya diberi hadiah. Itu kan kalau misalnya kita memberi hadiah, berarti ada yang harus dikejarnya. Misalnya kita janjikan sesuatu bahwa kalau kamu misalkan kerjakan ini dalam waktu tepat, berarti ada sesuatu, artinya berupa apresiasi. Nah, itu namanya untuk jangka pendek iya bagus, tapi untuk jangka panjang anak menjadi tidak konsisten. Nah, jadi inilah efek sampingnya, menimbulkan persaingan, menghukum bagi yang tidak mendapatkannya, mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, kecewa bila tidak mendapatkannya. Jadi ada ketergantungan dalam jangka panjang. Jadi sehingga kalau misalkan anak tidak mendapatkan penghargaan itu, ya inilah akibatnya. Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Inilah yang saya sebut tadi restitusi Bapak Ibu. Artinya kalau misalkan hukuman kita anggap adalah identitas gagal, kemudian kita melakukan konsekuensi, dan memang kalau misalkan konsekuensi itu artinya juga tidak berhasil, maka solusi yang paling tepat adalah restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ini adalah ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Dan keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Dan kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk bisa kita mengetahui akar permasalahan ini harus kita pahami juga bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, bertahan hidup. Mampu bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jadi harus tahulah kita Bapak Ibu bahwa setiap kita punya 5 kebutuhan dasar, dan demikian juga murid-murid kita di kelas. Manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Contoh yang pertama, perilaku siswa memukul teman yang menghinanya. Tentu kalau dipukul berarti yang ada adalah masalah. Maka bagaimana kebutuhan apa sebenarnya kebutuhan anak? Kenapa dia memukul temannya? Kenapa dia berani memukul temannya? Karena memang ada kebutuhannya apa Bapak Ibu? Kekuasaan. Ada kekuasaan, ada yang mendorong dirinya bahwa ingin menunjukkan dirinya bahwa dia berkuasa, punya kekuatan, punya power. Kemudian pertanyaan siswa seharusnya yang kita lakukan, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Tidak mudah memang Bapak Ibu melaksanakan ini, tapi ya kalau kita coba tidak salah coba. Contoh kedua, perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman kelas. Ini juga terjadi di dalam kelas dan ini sudah kita alami barangkali Bapak Ibu. Kebutuhan apa yang mungkin berusaha dipenuhi? Saya sudah isi memang Bapak Ibu, tapi mana tahu salah, boleh juga dikoreksi. Jadi ketika dia menyebarkan gosip tentang teman kelas, kira-kira kebutuhan yang mungkin dipenuhi, apakah itu benar yang saya tulis? Atau salah juga yang saya tuliskan? Di sana memang dituliskan bahwa cinta dan kasih sayang. Jadi kalau saya menjelajahkan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Mungkin kan? Ya, menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Kira-kira apa kebutuhan anak? Kenapa dia menyebarkan gosip? Perhatian ya. Perhatian berarti kasih sayang. Bisa Bapak Ibu ya? Iya. Iya, lebih perhatian berarti cinta dan kasih sayang. Itu ya. Dan pertanyaannya, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Itulah yang kita tawarkan kepada anak-anak untuk bisa menyelesaikan perilaku siswa ini. Contoh ketiga, menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Iya, menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Kebutuhan anak yang mungkin dianggap bercanda. Apakah dengan dia bercanda dia merasa bahagia? Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Dia merasa senang karena sudah jatuh temannya kan? Nah, itulah kebutuhannya. Jadi iya, ada kepuasan, ada kesenangan. Itulah kebutuhan anak tadi. Kemudian ada pertanyaan yang kita lakukan kepada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Contoh keempat, perilaku siswa mengganggu di kelas. Kira-kira selain kebebasan ada lagi Bapak Ibu? Tadi ada 5 ya, bertahan hidup, kekuasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Gimana berarti ada juga kesenangan berarti di sini? Kebebasan. Iya, kebebasan. Ya, bebaskan saya hati saya mengganggu teman. Itulah kebutuhan dasar anak. Jadi kalau kita sudah memahami itu, maka kita bisa memikirkan apa yang menjadi solusi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita alami setiap harinya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Ada 5 kontrol posisi. Jadi untuk ini tadi Bapak Ibu, tentunya kita harus memiliki 5 kontrol posisi sebagai
seorang guru. Ada 5 kontrol posisi di sana. Sebelum masuk ke sana, kita masuk dulu ke contoh kasus. Arfi seringkali bertengkar dengan teman-temannya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Penerapan disiplin apakah yang Bapak Ibu lakukan untuk kasus Arfi? Arfi seringkali bertengkar dengan teman-temannya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Boleh memberi satu pendapat, bebas Bapak Ibu. Penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Arfi? Kak Guru bisa kan? Sering sekali bertengkar dengan teman-temannya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Ada 5. Oke, kita masuk ke sini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi iya, jadi kita masuk ke posisi kontrol, betul Bapak Ibu. Kita masuk ke posisi kontrol. Ini dia. Apakah kita pembuat hukuman? Dengan kasus Arfi ini kita menghukum? Tidak. Baik, ini yang pertama 5 kontrol posisi guru. Yang pertama pembuat hukuman. Bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal dengan mencercanya, yang penting habislah dia. Kemudian pembuat merasa bersalah. Sudah capek aku nak, capek aku menegur kamu dengan lemah lembut, tetapi tujuannya adalah membuat merasa bersalah, sehingga siswa itu merasa bersalah. Apakah itu efektif? Kita jawab nanti. Pembuat teman, ya artinya berseloroh-seloroh, bercanda-canda, dianggap sebagai teman. Nah, itu dia. Mengontrol murid dengan bujukan. Yang keempat, posisi pemantau, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Cocok. Nomor 4. Saya buka soalnya. Nah, ini kan dibuat konsekuensi, ya kan? Iya. Kita buat peraturan. Itu tadi ya. Iya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira posisi berapa kita Bapak Ibu? Posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Ada lagi yang lain? Nomor 3, pembuat teman. Oke. Tadi kepala sekolah menyampaikan posisi keempat. Oke. Baik, kita lihat mana yang lebih ideal sebenarnya. Jadi harus kita tahu dulu Bapak Ibu bahwa penghukum dan pembuat merasa bersalah adalah identitas ganda. Jadi kalau kita menghukum siswa dan membuat siswa merasa bersalah, itu adalah identitas ganda. Sedangkan identitas berhasil adalah teman pemantau. Tetapi yang idealnya yang mana Bapak? Yang idealnya adalah manajer. Itulah yang idealnya Bapak Ibu. Jadi yang idealnya sebenarnya kita adalah menjadi manajer. Manajer artinya kita arahkan anak-anak untuk menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Tetapi kira-kira bagaimana? Apa yang mau kita lakukan? Ada nanti segitiga institusi untuk membantu kita, mengarahkan kita ke sana supaya kita bisa menjadi posisi manajer. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu nanti dilanjutkan untuk berikutnya Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu dengan contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa? Ya, pembuat merasa bersalah, betul Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum, ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Temannya, betul. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya itu ETK ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada ini penghargaan. Berarti kemana dia arahnya? Tidak. Ini dia. Pemantau ya. Teman ya, lebih ke membujuk iya. Itu bujukan, penghargaan, memberi penghargaan, bujukan itu lebih kepada posisi
teman. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu dia manajer betul. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Bisa juga. Kamu selalu yang paling terakhir. Bukan pemantau. Membuat merasa besar bisa ya? Iya, karena masih ada titiknya bisa. Artinya kita membuat hal itu merasa besar. Iya. Dia menyesal ya. Iya, baik Bapak Ibu. Jadi inilah posisi yang paling ideal. Posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut membuat keyakinan kelas. Ini yang penting sekali Bapak Ibu. Inilah yang nanti yang harus kita lakukan di dalam kelas. Ini nanti Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kita tempellah di dalam kelas kita masing-masing. Tujuannya kalau ada masalah kita bisa menyelesaikannya dulu dengan menggunakan keyakinan kelas. Kalau dengan keyakinan kelas juga tidak berhasil, kita pakai konsekuensi. Juga tidak berhasil, maka solusi yang paling baik adalah restitusi. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Jadi nilai-nilai keyakinan kelas ini lebih dia kepada nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Ada tadi nilai kebajikan, ada 6 kelompok. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oke, pembentukan keyakinan kelas ini perlu Bapak Ibu. Sekali lagi, kiranya ini nanti setelah pertemuan kita ini, semua kelas sudah ada keyakinan kelasnya. Jadi bagaimana cara membuat keyakinan kelasnya? Inilah prinsipnya Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nggak usah terlalu banyak. Dan diharapkan setiap siswa tahu, mengingatnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya bila ada sesuatu hal mungkin tidak terpikirkan di awal, bisa kita rubah Bapak Ibu di pertengahan jalan. Tapi bukan berarti setiap waktu kita ubah. Artinya mungkin kalau memang ada sesuatu yang terlupakan, boleh kita ubah atau kita revisi. Jadi bagaimana cara membuatnya? Langkah membuatnya, pertama Bapak Ibu, meminta murid menuliskan harapan-harapan atau keyakinan mereka dalam kelas agar nyaman untuk belajar. Jadi kalau saya buat kemarin, saya suruh mereka mencatat karena kebetulan saya tidak bawa kertas-kertas berwarna itu. Kemudian kedua, membahas bersama harapan-harapan atau keyakinan yang murid tulis. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kalimatnya bukan kalimat negatif, tapi kalimatnya kalimat positif. Sebagaimana contohnya, nanti saya kasih contohnya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, sesudah diubah ke kalimat positif, disepakati bersamalah apa yang menjadi keyakinan kelas bersama murid. Inilah yang sudah saya terapkan di kelas Bapak Ibu. Kebetulan nggak ada wali kelasnya di sini, saya sudah lakukan ini di kelas. Bisa dibacakan kira-kira nampak? Berarti saya bacakan aja ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas 11 berusia yang pertama, memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Dan yang kedua, hadir di dalam kelas tepat waktu.
Dan yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Keempat, bertingkah laku baik pada saat proses pembelajaran di kelas. Dan kelima, tetap izin ketika keluar dalam kelas. Keenam, menjaga kebersihan kelas dan sekitar kelas. Dan ketujuh, menggunakan handphone saat guru mengizinkan. Dan kedelapan, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Itulah yang saya buat, tapi bukan berarti harus seperti itu Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu bagaimana mengelolanya di dalam kelas. Bapak Ibu yang menjadi manajer di dalam kelas. Jadi minta tolonglah Bapak Ibu nanti kalau memang sudah selesai pertemuan kita ini, supaya ditempelkanlah di kelas masing-masing atau di print. Sudah ya Bu ya. Terima kasih apa yang sudah Bapak Ibu. Kalau Ibu itu udah ya. Ibu, cara sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terima kasih, kita aplaus dulu Bapak yang sudah Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke segitiga restitusi. Inilah restitusi tadi yang saya ucapkan Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, fokus pada solusi. Nah, ini segitiga restitusinya Bapak Ibu yang harus kita terapkan. Langkah-langkahnya ini terurut ya Bapak Ibu, bukan bisa 3 ke 1, tidak. Urutannya ada urutannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu boleh dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pernah kita melakukan itu ya Bapak Ibu, sudah pasti sudah. Tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu urutan yang kedua. Jadi kira-kira apa saja kalimatnya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Artinya butuhkan, mungkin ada hal-hal itu bisa ditambah, jangan butuhkan. Keyakinan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, itu tadi. Jadi kita hubungkan keyakinan yang sudah kita susun tadi Bapak Ibu, untuk bisa siswa ini artinya mengadaptasi apa yang sudah diyakini, kemudian membawa ke permasalahan yang sedang dialami. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke. Langkah-langkah segitiga restitusi tadi di sini lebih banyak lagi Bapak Ibu. Kalau tadi hanya 2, di sana menstabilkan identitas. Pertama-tama yang kita lakukan adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Itu kalimat-kalimat yang kita sampaikan untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini artinya menenangkan murid dulu. Tidak langsung kita marah-marahi. Jadi kita pun dulu dia tenang, ya duduklah. Artinya kita memberi stimulus kepadanya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kira-kira itulah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada murid dalam menyelesaikan masalah ini. Itu langkah pertama. Yang berikutnya, menvalidasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini juga tetap dalam bentuk pertanyaan Bapak Ibu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan untuk yang terakhirnya, segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan.
kita bisa menanyakan ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan terakhir kita, saya tutup dengan kasus. Jadi mari dulu kita diskusikan sebentar Bapak Ibu. Ini adalah slide terakhir kita. Kita baca bersama dulu Bapak Ibu. Kalau itu, oh tidak bisa. Baik, saya bacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sehari di sekolah. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di dalam kelas tanpa alas sepatu. Kira-kira Pak Lukman di sana apa tindakannya ini? Ada pertanyaan? Ya, apa Pak Charles dulu? Ada pertanyaan Pak Charles bisa dibaca? Pertanyaannya apa, Mas? Kita yang menciptakan pertanyaan. Bukan dijawab pertanyaan. Baik, kalau menurut saya posisi Pak Lukman ini dalam kasus ini lebih ke memberi ini aturan atau konsekuensi pemantau, lebih ke pemantau. Jadi mestinya Pak Lukman ini tadi kan karena dia posisi pemantau, menurut saya yang seperti yang kita bahas tadi bahwa tidak pas. Mestinya dia sebagai manajerial. Mestinya kan pertanyaannya, pernyataan pertama itu kepada si Sabrina, semua anak juga pernah pakai sepatu warna biru. Jadi kau usah merasa bersalah. Terima kasih Pak Charles. Ada dari Bapak Ibu yang lain tadi. Ada. Oh, Bapak Ibu yang dari pengungsi. Oh, oke. Karena tadi sekretaris sudah berbicara, ketua dan sudah berbicara. Kalau dari kasus sih kami lihat dari sini Bu, sepertinya ada 2 atau 3 ciri khas guru yang dimiliki oleh Pak Lukman ini. 1 tadi pemantau, 2 penghukum, 3 apa ya? Oh bukan. Ya, pemberi rasa bersalah seperti itu. Kalau di manajer sepertinya saya belum dapat si Pak Lukman ini. Jadi 3 kira-kira menurut saya karakter guru yang dimiliki oleh Pak Lukman yang masih tergolong kurang baik. Terima kasih.
Terima kasih Ibu. Tapi ada lanjutannya Bapak Ibu. Apa indikatornya? Artinya kalau kita katakan dia pemantau, kalau tadi kita definisi pemantau Bapak Ibu, kira-kira apa indikator kalimat pemantau di sana? Kalau pemantau tadi kan ada di sana, ya kita masuk dulu ke pemantau ya, kita kembali ke sana. Iya, kalau pemantau tadi melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Ada, oke kita lihat dulu kalimatnya, harus ada indikatornya Bapak Ibu. Kira-kira di mana indikatornya? Paragraf keberapa? Paragraf pertama Bu. Sabrina hari ini bantu dia peraturan kedua ya. Bapak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru salah mengenakan sepatu. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah. Berarti indikatornya yang mana sih Bapak Ibu? Bisa dibacakan. Yang kedua yang mana di situ? Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Kalimat ketiga, Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kata-kata ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Membuat merasa bersalah. Saya rasa lebih cenderung ke situ ya. Bisa juga sih. Iya, membuat merasa bersalah. Ada kira-kira yang bisa membantu saya Bapak Ibu atau Ibu FT bisa membantu saya? Tadi kalau indikator dari pemantau adalah peraturan ya. Melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi acuan pertama dia itu harus menyebutkan dulu peraturan sekolah bahwa tidak diperkenankan memakai sepatu berwarna selain hitam, gitu ya. Itu yang menurut saya pertama untuk posisi sebagai pemantau. Yang kedua posisi penghukum, karena indikatornya adalah biasanya kalau untuk hukuman si siswanya itu malu. Nah, artinya dia tidak ada cuma sepihak. Dia tidak diizinkan untuk apa itu saya bilang ya, seperti tadi kan stabilitas identitas ya, validasi tindakan. Jadi di situ saya lihat langsung dibuat malu. Biasanya untuk posisi penghukum itu juga membuat siswanya merasa malu menurut saya. Terima kasih, diaplauslah dulu Ibu FT yang sudah menjadi guru tunggal kita. Terima kasih. Ya Bapak Ibu benar semua yang disampaikan itu bahwa di sana adalah tapi cenderung di sini hasil akhirnya memang menghukum ya Bapak Ibu. Artinya ujungnya ini kalau kita lihat di sini tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Seperti tadi itu artinya membuat siswa itu malu. Itu adalah berarti posisi kita adalah penghukum. Kalau kita sudah posisi penghukum berarti posisi identitas gagal. Baik Bapak Ibu, yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Baik Bapak Ibu, saya di sana sudah memberi jawabannya. Jadi sikap posisi yang diambil Bapak Lukman itu adalah penghukum. Indikatornya tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah.
Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja selama di sekolah. Kemudian, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, inilah kita tadi manajer Bapak Ibu. Jadi kita pakailah segitiga restitusi itu. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Apa seharusnya yang disampaikan Bapak Lukman? Bapak melihat Sabrina menyadari tidak menggunakan sepatu hitam. Apakah sepatu yang seharusnya dipakai ke sekolah? Kira-kira sesuai ke Bapak Ibu? Tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan apa? Menstabilkan identitas. Sebagai seorang manajer harusnya menyampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sabrina mengapa menggunakan sepatu berwarna? Dan yang ketiga, menanyakan berbicara dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Siburian. Tapi sepertinya kan Pak Siburian, kalau restitusi ini nggak bisa lah kalau kalau sudah berdarah. Memang betul Bapak Ibu bahwa tidak semua memang diselesaikan dengan restitusi. Artinya harus ada juga intervensi. Tetapi kalau dia masih golongan ringan sampai sedang, ada baiknya Bapak Ibu, marilah kita terapkan segitiga restitusi di sekolah kita. Karena kita sudah mendengar hari ini, marilah kita menerapkan segitiga restitusi. Itulah yang menjadi budaya positif di sekolah kita, itulah yang menjadi kebutuhan sekolah kita, dan mudah-mudahan itu bisa kita terapkan. Demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu, dan nanti ini saya bagikan. Apakah perlu saya bagikan Bapak Ibu? Ya, nanti file ini saya bagikan untuk menjadi referensi untuk kita semuanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Tidak ada balasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Allah, selamat sore. Mana tuh keyakinan kelas tadi? Bagaimana? Bisa kayak Bapak Ibu? Bisa dibuat ya. Jadi ditempel nanti di dinding. Iya. Oke, ada lagi? Bagaimana bisa saya lanjutkan? Purbo acara. Oh ada, Pak Charles. Untuk pembuatan keyakinan kelas tadi, saya lihat di poin pertama bersifat abstrak, tapi terakhirnya dibuat konkret. Nah ini maksudnya seperti apa? Abstrak tapi konkret. Terima kasih. Abstrak seperti tidak berwujud ya, baru kemudian diminta konkret. Baik Bapak Ibu, kalau tadi saya gimana? Keyakinan tadi ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Maksudnya keyakinan kelasnya Bapak Ibu, bukan kalimatnya. Artinya keyakinan kelas ini kalau kita buat dalam posisinya, dia lebih tinggi posisinya dibanding peraturan. Jadi kalau digambarkan dia, gambarannya itu memang tidak terkesan, memang kalau abstrak kan cenderung dia tidak terlihat ya. Artinya dia seperti hanya memberi gambaran. Tapi kalau dia peraturan abstrak ini, maksudnya di sini dia lebih tinggi dan posisinya itu, iya peraturan kata-katanya itu tadi yang konkret. Misalnya tetap menjaga kebersihan kelas, itu yang konkret. Tetapi kalau namanya keyakinan ini, itu yang abstrak. Artinya secara keseluruhannya Bapak ya. Secara keseluruhannya itu maksudnya. Iya, kalau dia keyakinan kelas, keyakinan artinya setiap orang kan punya keyakinan. Dan keyakinan ini kita nggak bisa tentukan wujudnya ini. Setiap orang punya pandangan tersendiri, punya harapan tersendiri. Itu dikatakan abstrak. Sedangkan kalau dia sudah masuk pada konkret, berarti kira-kira apa sih yang kita amankan tadi? Apa yang menjadi harapan tadi? Itu lagi konkret. Di situ dia. Jadi misalnya datang ke kelas tepat waktu. Terima kasih Bapak. Itu saja. Ada lagi ya? Baik, saya lanjutkan. Sudah? Baik, ada sudah.